membawa dosa, pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Ma min muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang berdosa, summa yatatahhar, mandi, bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunnat 2 rakaat, salat sunnat taubat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah ampunkan segala silap salah dan dosa-dosanya. Hai para pendosa, hai para pemabuk, hai para pemakai narkoba, hai para pezina, hai para pelakor, tobatlah, tobat nasuha. Yang selama ini bingung kapan momennya, yang selama ini bingung kapan masanya, inilah masanya. Berjanji kita malam ini tidak akan lagi melakukan dosa-dosa. Siap? Takbir! Setan-setan lari menggelegar suara malam ini. Lihatlah betapa kabulnya doa-doa orang yang hadir malam ini. Hujan lebat berhenti segera. Siapa yang berdoa kalau bukan hamba-hamba Allah yang bertaubat malam ini? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Apakah layak kita masuk surga? STJ, status tak jelas. Ilahi las tulil firdaus si ahla. Kami tak layak masuk surgamu ya Allah. Mata kami bergelimang dosa, tangan kami banyak dosa, telinga kami mendengarkan maksiat, lidah kami berkata-kata, mencaci maki, sumpah serapah, banyak silap salah kami. Oh, karena kau tidak layak masuk surga. Kalau begitu kau kurendamkan, kucelupkan dalam neraka jahanam. Wala aqwa ala naril jahimi. Kami tak kuat masuk neraka ya Allah. Masuk dalam surga, kami tak layak ya Allah. Kalau begitu masuk neraka, kami tak kuat ya Allah. Lalu kau mau kemana? Zunubi mislu adadir rimali. Dosa kami sebanyak buih di lautan, dosa kami sebanyak pasir di pantai ya Allah. Kami sadar itu ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tapi kami sadar ampunanmu laut luas tak bertepi. Mudah-mudahan diampunkan Allah segala silap salah kita insya Allah. Jangan takut saudaraku. Ustadz, dosa saya banyak Pak Ustadz. Saya selalu mengganggu orang Pak Ustadz. Saya silap dan salah Pak Ustadz. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah selain Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa? Yang pertama, menyesal dalam hati. Malam ini momen kita berkumpul orang-orang beriman. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Siapa yang bisa mengumpulkan sebanyak ini? Jangan-jangan ada pembagian sembako ini. Ada? Tidak ada. Kenapa mereka datang malam ini? Semuanya datang karena mencari ridha Allah. Betul? Tidak ada dusta di antara kita. Siapa Abdul Somad? Ustadz dari hutan, dari pedalaman, dari kampung. Bukan Habib, bukan ulama, bukan ajengan, bukan kiai. Hanya seorang hamba Allah yang datang ingin melihat hamba Allah. Datang dari Nun, pedalaman Sumatera, ke Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat, di Bandung, tempat bergelegarnya
lautan api, takbir, Allahu Akbar. Malam ini kita datang bukan mengusir Belanda. Belanda sudah lama pulang ke Amsterdam. Kita bukan datang ingin mengusir Jepang. Jepang sudah lama pulang ke Tokyo. Malah Jepang ikut meliput acara ini. Sony datang. Korea datang. Samsung, Panasonic semuanya datang. Apple datang. Semuanya merekam. Insya Allah yang merekam acara ini masuk surga dengan HP-HP-nya sekalian. Malam ini kita datang tidak lain tidak bukan ingin merenung sejenak berapa banyak dosa silap salah kita. Pulang dari sini yang bingung kapan saya mau tobat, kapan saya mau berhenti. Inilah masanya. Pulang dari sini mandi taubat. Mandi taubat gimana caranya Pak Ustadz? Seperti mandi wajib. Bingung gimana cara mandi taubat? Basah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillah tidak perlu lagi diajari. Tadi kena hujan basah semua. Tinggal sholat sunat taubat. Ini tidak mungkin sholat sunat taubat. Padat seperti ini. Tadi siang saya dikirim video. Inilah suasana stadion kita Pak Ustadz. Dalam hati saya, stadion sebesar ini yang datang siapa? Siapa yang akan datang ke tempat ini? Ternyata manusia melimpah ruah. Ini kuasa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau malam ini tidak ada TV yang meliput, tidak apa-apa. Tapi HP-mu lebih dahsyat daripada TV, betul? Kalau tidak ada TV yang meliput, tidak penting bagi kita. Ada yang lebih hebat daripada TV. Apa dia? HP-mu yang jadul itu jauh lebih hebat. Tidak ada yang mau jadi iklannya. Tidak ada yang mau jadi supportnya. Tidak ada yang mau membayarnya. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena semuanya datang malam ini. Melangkahkan kaki dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ustadz, saya peminum khamar. Saya pezina. Saya perampok. Saya pemakai narkoba. Adakah pintu taubat terbuka bagi saya? Pintu taubat terbuka saudaraku. Tubu ilallah. Tubu ilallah. Taubatlah kepada Allah. Taubat nasuha. Apa syarat taubat nasuha? 3. Yang pertama, menyesal dalam hati. Mari sama-sama menyesal. Menyesal. Bukan begitu cara menyesal. Pejamkan mata. Berapa anak gadis yang sudah kau ganggu? Tanya anak gadis berapa diganggu kok malah nganga. Berapa anak orang yang sudah kau rusak? Ingat, kau adalah laki-laki. Akan menikah dengan perempuan, betul? Karena sekarang lagi tren laki-laki nikah sama laki-laki. Kau adalah laki-laki yang gagah perkasa. Akan menikah dengan perempuan. Dan kau akan punya anak perempuan. Kalau hari ini kau mainkan perempuan. Kalau hari ini kau goda perempuan, hari ini kau tinggalkan perempuan, suatu saat anak perempuanmu akan mengalami hal yang sama. Itu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat sudah mencabut pedang, aku pancung kepalanya, aku penggal lehernya. Jangan. Bagaimana kalau orang merusak anakmu? Bagaimana kalau orang merusak adikmu? Bagaimana kalau orang merusak kakakmu? Bagaimana orang merusak ibumu? Nenekmu tidak mungkin dirusak, sudah lama rusak. Bagaimana kalau orang merusak kehormatan saudaramu? Perempuan adalah adik kita. Perempuan adalah kakak kita. Perempuan adalah ibu kita. Perempuan adalah anak perempuan kita. Yang selama ini merusak, mengganggu anak perempuan. Malam ini juga berjanji. Aku tidak mengganggumu lagi, oh my dear, my darling. Akan kupinang kau dengan bismillah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini pakai sabu-sabu, yang selama ini pakai khamar, yang selama ini pakai pil anjing gila, yang selama ini pakai, terserahlah, nanti saya sebutkan semua, banyak yang menduga, ini jangan-jangan Ustadz makai juga. Apapun yang kau pakai selama ini, merusak otakmu, merusak hatimu, merusak telingamu,
Maka malam inilah ajang kita bertaubat kepada Allah. Berhenti yang selama ini hanya merusak dirinya. Taubatnya enak, taubatnya hanya kepada Allah. Tapi yang merusak tetangga, mengganggu sahabat, makan haram, makan riba. Apakah bisa engkau menangis? Astaghfirullahaladzim. Tidak bisa engkau menangis. Karena apa? Kau mesti minta maaf. Ada saudaraku yang kakinya terinjak dari sejak parkir, tempat mobil diparkir, sampai ke lokasi ini. Ada yang tangannya tidak sempat aku salami. Ada yang kakinya sempat terinjak. Ada yang mungkin senyumnya tidak terbalas. Ada yang mungkin dia moto. Saya berlalu, tidak sempat masuk dalam kameranya. Karena kameranya pakai timer. 10 detik lagi. Kelamaan. Maukah engkau memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Nampak dari suaranya, nampaknya mereka tidak ikhlas memaafkan. Selama ini kau tonton videonya, kau tonton YouTube-nya, kau dengarkan MP3-nya. Ada kata-katanya menyinggung perasaan. Ada sakit yang merusak perasaan. Ada kata-kata yang merusak hatinya. Galah patah boleh disambung. Kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Maukah engkau memaafkan segala silap dan salah Abdul Somad? Begitu jugalah orang akan memaafkan segala silap salahku. Amin. Oleh sebab itu maka tidak ada yang lebih hebat daripada maaf. Tidak ada yang lebih hebat daripada taubat. Orang yang memaafkan saudaranya, maka Allah akan memaafkan silap dan salahnya. Malam ini kita minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah. 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 Yang agak panjang Pak Ustadz, astaghfirullahalazim. Yang lebih panjang Pak Ustadz, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang Pak Ustadz, tarik nafas panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ikuti, bukan amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mampu memaafkan segala silap salah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu malam, mati dia malam ini, maka surga tempatnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini selesai sholat subuh, mati dia di waktu siang, maka surga tempatnya. Maka paling tidak kita baca 2 kali, malam 1 kali, subuh 1 kali. Bagi yang belum hafal, cari Sayyidul Istighfar di www.google.com. Sayyidul Istighfar, enter. Tempel di dekat kompor. Sambil masak pagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Selesai itu bakar. Masukkan ke kopi. Insya Allah TBC. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selama ini bingung, di mana mau bertobat? Kapan mau bertobat? Aku sebenarnya sudah lama mau tobat Pak Ustadz. Cuman momennya kapan? Malam ini bertobat. Saya bertobat di stadion pada pukul 9 kurang. Loh kok lain jam saya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berharap berkumpul dengan orang baik. Di majelis yang baik. Tidak ada lain yang kita inginkan selain ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sudah siap tobat? Sudah siap tobat? Setelah tobat mau kemana? Apa setelah ini? Jangan sampai setelah tobat yang bisnismen
meninggalkan bisnisnya. Besok tiba-tiba saya tanya, gimana bisnis orang Bandung? Mereka udah nggak bisnis lagi Pak Ustadz, bawaannya mau mati aja. Jangan, bangkitkan semangat. Terus, yang bisnis konveksi. Terus, yang bisnis baju, jaket, topi. Terus, model baju yang bagaimana yang mau kami cetak? Model yang begini aja. Ada nenek-nenek tua menenun kain di pedalaman Kalimantan Tengah. Dipinjamkan benang, dipinjamkan benang emas, dipinjamkan mesin jahit oleh rentenir, ditebar uang, dijerat mereka dengan riba-riba. Kita bantu produksi baju-baju mereka. Mana bajunya Pak Ustadz? Inilah baju yang sedang dipakai Ustadz Somad dari Kalimantan Tengah. Siap membeli produksi dalam negeri? Siap membangkitkan ekonomi umat? Besok pagi cari nenek-nenek yang membuat tenunan, yang menjahit kain, yang menjahit topi, yang menjahit baju. Beli. Engkau kaya bukan dengan bajumu yang import buatan luar negeri. Betul? Menunjukkan engkau kaya bukan dengan sepatumu yang buatan dari mana sepatu? Tapi pakailah produksi dalam negeri. Tidak usah jauh-jauh. Di Cibaduyut ada saudaramu. Di sana ada baju saudaramu. Begitu engkau bangga, begitu yang dapat menolong saudaramu. Adapun kau pakai, ada orang kaya sekarang, begitu dia berdiri, 20 juta sekali berdiri. Sepatu 5 juta kulit buaya. Celana 2 juta. Baju sebentar-sebentar. Takut nih Pak Ustadz. Ini 5 juta nih Pak Ustadz. Yang nanya ente siapa? Sementara ada tetanggamu yang jual pakaian. Kau beli pakaiannya, dia akan berzakat. Kau beli pakaiannya, dia akan bersedekah. Kau beli sepatunya. Itu Abdul Somad cuman pandai ceramah aja. Jangan-jangan yang dia pakai juga buatan luar negeri. Oke, kalau gitu kita buka sekarang. Bunut. Di mana bunut itu Pak Ustadz? Dekat Medan sana. Sepatu. Kenapa Ustadz tidak pakai Cibaduyut? Sudah banyak yang mengiklankan. Tapi ada yang belum terkenal. Bunut. Bajunya Kalimantan Tengah. Jaketnya ada di dalam. UAS. Maka yang bertaubat, jangan cuman katakan keluar dari riba, tobat. Ustadz, kami mau keluar dari riba. Ya, habis itu kami bisnis apa? Jangan tanya-tanya. Banyak-banyak istighfar, mati masuk surga. Emang orang nggak mau makan? Betul. Kami di bisnis percetakan Pak Ustadz. Cetak Al-Quran. Tapi ingat, hati-hati. Ada percetakan Al-Quran. Tapi lemnya lemak babi. Ada percetakan Al-Quran. Tapi kertasnya belum tentu terjamin. Datang orang Bandung, mencetak Al-Quran, terjamin kertasnya, terjamin lemnya. Apa namanya? Syamil Quran, Bandung punya. Sepatunya, produk orang Jawa Barat, orang Indonesia. Bajunya, baju nenek-nenek tua. Bukan baju nenek tua. Yang jahitnya nenek-nenek tua. Mereka bisa berusaha, produktif. Topinya, Abdul Somad. Artinya apa? Tetap bangkitkan semangat. Ekonomi umat harus bangkit. Al-mu'minul qawi. Seorang mukmin yang kuat. Khairun. Lebih baik. Wa ahabbu ilallah. Lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'im. Daripada mukmin yang lemah, miskin, susah, melarat. Siap bangkitkan ekonomi umat? Siap bangkitkan ekonomi umat? Saudaraku, kalau cuma ngelihat Ustadz Somad dari pojok sana kecil, sebesar ujung korek api, sebesar ujung pentolan korek telinga. Tapi hari ini Abdul Somad nampak besar. Kenapa? Karena ada layar yang besar. Betul? Siapa yang beri layar ini? PT 5, bisnismen tapi dekat dengan agama Allah. Malam ini air minum ramai. Sudah dapat air minum? Loh, kok belum?
Ustadz Somad yang menanggung botol air minum dalam acara ini hanya satu orang saja. Orang mana? Orang Bandung. Namanya tidak mau disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Sekarang saya mau tanya, mau jadi mukmin yang kaya apa yang miskin? Sudah tobat, sudah meninggalkan riba, sudah meninggalkan maksiat. Apakah bawaannya hanya mau zikir mati? Gimana bro, perusahaan air minum udah nggak urus lagi, mau mati aja Pak Ustadz. Gimana sepatu di Cibaduyut, saya nggak urus sepatu lagi, saya nggak pakai sendal, mau mati aja Pak Ustadz. Dunia harus digenggam oleh orang-orang yang taubat. Betul? Dalam dunia bisnis. Begitu juga dengan politik. Kira-kira politik penting atau tidak? Bupati, wali kota, camat, kepala desa, gubernur, RT RW. Taubatlah. Taubatlah. Betul? Apakah orang Islam mesti memegang genggam kekuasaan? Mesti. Harus ada anak-anak umat Islam yang jadi polisi. Betul? Siapa yang mengamankan acara malam ini kalau bukan polisi dan tentara? Abdul Somad sudah berfoto dengan polisi dan tentara. Siapa yang berani membubarkan pengajian malam ini? Kalau bukan karena orang-orang yang komitmen dengan dakwah, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan seragam. Kau tolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad tidak bisa menolong agama ini dengan kekuasaan karena dia tidak punya kuasa. Dulu kami kan sudah minta Ustadz jadi wapres, dia nggak mau. Abdul Somad tidak bisa menolong agama ini dengan seragam karena dia tidak punya seragam. Kalau dia ikut tes tentara nggak lulus, terlalu kurus. Abdul Somad tidak bisa menolong agama ini dengan harta, dia tak bisa karena dia tidak punya harta. Lalu dia tolong pakai apa? Dengan suaranya. Kenapa Ustadz mesti bersuara menggelegar? Karena aku tak punya kuasa. Karena aku tak punya harta. Karena aku tak punya seragam. Aku tak punya jabatan. Aku cuman punya suara. Salahkah aku bersuara? Kalau salah katakan salah. Biar aku tak bersuara lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang paling mulia? Apakah bisnismen? Apakah polisi? Apakah tentara? Apakah pejabat? Apakah bupati? Apakah gubernur? Apakah ustadz? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas karena Allah. Orang ikhlas tadilah berdoa. Orang ikhlas tadi meminta. Malaikat mengalihkan hujan. Entah kemana perginya. Karena lidah mereka. Mereka bukan LCMA. Mereka bukan ustadz. Mereka bukan ulama, mereka bukan ajengan, mereka bukan kiai. Mereka manusia biasa, tapi hati mereka bersih. Mereka tidak ada kepentingan. Mereka ikhlas karena Allah. Malam ini semuanya berkumpul. Polisi yang ikhlas, tentara yang ikhlas, pejabat yang ikhlas, bisnismen yang ikhlas. Betul? Ada yang belum saya sebut? Artis. Artis kata dia. Emang ada artis malam ini? Bukankah aku artis satu-satunya? Mereka artis-artis yang selama ini kita tonton di televisi. Apakah mereka berhenti dengan dunia keartisan mereka? Tidak, mereka tampil ke depan. Tapi kalau selama ini mereka pakai celana pendek, hari ini lutut mereka tutup walaupun lututnya putih. Ini sudah lututmu hitam bekudis kau buka juga. Hari ini mereka tampil bersama sahabat-sahabat mereka. Dengan keartisan mereka. Mereka punya follower yang luar biasa. Betul? Ada di antara mereka yang followernya sampai 2 juta. Ada yang 3 juta. Ada yang 4 juta. Tapi belum ada yang melebihi Ustadz Somad 7 juta. Ada. Nih sombong Ustadz Somad mulai keluar nih. Ini setannya mulai keluar nih. Mereka followernya ada yang sampai 25 juta. Bayangkan kalau mereka sholat. Sholat mereka. Allahu Akbar. Berapa follower mereka yang tersentuh dakwah. Betul? Tapi jangan gara-gara ini artis nanti tahajud malam dihidupkan HP streaming. Usolli sunnatat tahajud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loh kok mati? Setuju nggak artis ini taubat dan hijrah? Mereka punya follower, mereka punya pengikut, mereka punya pengagum. Ada di antara mereka yang berkata kepada aku, wahai saudaraku, mau dengar cerita? Ustaz Somad, aku mau berhenti dari dunia politik. Saya nggak marah, saya diam saja. Kamu mau berhenti? Iya. Oke, aku mau berhenti mencaleg Pak Ustadz. Kenapa? Capek Pak Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Rumahmu sudah besar, mobilmu sudah besar, binimu sudah besar. Kau mau berhenti nggak apa-apa. Kau sudah mapan, kau nggak perlu. Tapi ingat, kalau kau berhenti jadi caleg, yang homo mencaleg, yang lesbi mencaleg, yang sekuler mencaleg, yang syiah mencaleg, yang liberal mencaleg, yang fasik mencaleg. Apakah kalau engkau berhenti, lalu engkau tidak dituntut di hadapan Allah? Followermu yang 25 juta akan memilih orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka kau akan dituntut di hadapan Allah. Oh kalau gitu saya caleg Pak Ustadz. Enggak usah. Enggak usah, biar aja seperti ini. Oh kalau gitu saya caleg Pak Ustadz. Saya enggak nyuruh. Ini jangan-jangan Abdul Somad udah mulai kampanye ini. Abdul Somad tidak ada urusan sama kampanye. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan orang ormas. Jangan-jangan Ustadz Somad caleg nih. Caleg nggak level ya. Caleg kan itu yang fotonya nyangkut di pohon kayu. Abdul Somad fotonya tidak ada di pohon kayu, Mas Bro. Abdul Somad fotonya di mana? Foto artis kecil. Foto pejabat kecil. Foto ustadz ahli Al-Quran kecil. Kenapa foto dia yang paling besar? Untuk menutupi kekurangannya supaya jangan nampak terlalu kurus. Padahal di sana semua ada. Anggota legislatif ada. Pejabat ada. Pengusaha ada. Ada penghafal Quran. Ada orang kirim WA ke saya. Ustaz Somad, tolong dengarkan bacaan Al-Quranku. Sudah mirip atau belum? Saya dengar bacaan Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz sudah mirip belum? Saya katakan belum mirip saya. Memang saya mau mirip Ustaz Muzammil Hasballah. Saya sangka dia mau niru bacaan saya. Rupanya dia mau niru Ustadz Muzammil Hasballah yang pada hari pernikahannya disitulah hari duka cita nasional. Dulu waktu dia masih lajang datang ke Pekanbaru Riau, acara jam 8 malam, jam 6 sore anak-anak gadis sudah nunggu. Kalau Abdul Somad yang ceramah, nenek. Ustadz Muzammil Hasballah. Malam ini kenapa cuma laki-laki yang hadir? Mana perempuan? Mana? Masya Allah. Yang laki-laki diam. Jangan angkat tangan. Diam. Saya mau mendengar suara perempuan. Salatullah. Salam. Ala Taha Rasul. Salat salamullah ala Yasin Abi. Ternyata banyak perempuan. Saya cuma mau ngetes saja. Dulu kesan saya tentang Bandung ini. Mohon maaf orang Bandung, mohon maaf. Mau maafkan saya? Jangan dibully nanti ya. Kesan saya tentang perempuan di Bandung tidak baik. Karena dulu waktu saya sekolah saya dengar lagunya. Aku dilahirkan di kota Bandung yang gadisnya badung-badung tidak perawan lagi karena tersangkut sepeda torpedo. Itu lagu siapa? Saya sudah jumpa dengan beliau waktu di Taiwan. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa saya sudah pernah ceramah di luar negeri. Walaupun di Hong Kong nggak masuk.
Ternyata Bandung hari ini yang hadir tablik akbar, pakai jilbab, baju panjang, sudah berhijrah. Laki-lakinya hijrah, perempuannya hijrah, bisnismennya hijrah, politikusnya hijrah, anak mudanya hijrah. Indonesia akan hijrah. Hijrah dari kemiskinan, hijrah dari korupsi, hijrah dari kebatilan, hijrah kepada yang lebih baik. Baldatun thayyibatun warabbun. Salahkah ceramah Ustaz Abdul Somad? Salahkah yang disampaikan Abdul Somad? Kalau salah, katakan salah, biar saya cepat pulang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi sesama orang hijrah jangan sampai sikut-sikutan. Janji? Di sini ada Persis, ada. Di sini ada Muhammadiyah, ada. Di sini ada NU, ada. Di sini ada Al-Irsyad, ada FPI, ada Kokam. Ini semua adalah jalan-jalan menuju kebenaran. Tapi semuanya bersatu pada titik La ilaha Muhammadur wala tanaza'u. Jangan kelahi, jangan bertengkar. Fatafshalu. Kalau kamu kelahi, kamu gagal. Wa tazhabari hukum. Kamu akan kehilangan semangat, letoy, lesu, lemah, loyo, lunglai. Orang akan mudah menikam engkau dari belakang, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Harus cerdas, harus smart. HP-nya sudah cerdas, namanya smartphone. Ustadznya sudah cerdas, somad. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Beda ormas, biasa. Beda ngaji, biasa. Beda pendapatan, biasa. Tapi tetap memperjuangkan La ilaha. Di sini ada orang Sunda, di sini ada orang Batak, di sini ada orang Minangkabau, di sini ada orang Jawa. Siapa yang paling mulia? Semuanya mulia karena semua berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Buat saudara-saudaraku yang satu akidah, engkau diikat dengan aku Abdul Somad dalam ikatan ukhuwah Islam. Saya yakin mungkin ada Tionghoa yang tidak Islam, mungkin ada yang non-Muslim. Engkau tetap saudaraku. Apa yang mengikat kita? Bingkai negara kesatuan Republik. Makanya acara ini dibuka dengan sholat berjamaah, dibuka dengan bacaan Al-Quran, dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ustadz kok nggak ikut? Saya justru yang membimbing nyanyi Indonesia Raya di dalam hutan pedalaman. Kita yang menggerek benderanya ke atas, kita yang menggantikan bendera yang lapuk. Kita ajarkan pada anak-anak suku Aked, suku Sakai, suku Talang, suku Terasing, mereka yang tidak mengenal Indonesia Raya, mereka yang tinggal di perbatasan, kita yang masuk ke dalam tanpa ada APBN dan APBD. Mana buktinya? Itu Abdul Somad cuma ngomong aja. Mana buktinya? Makanya beli paket 4 giga. Tonton sampai habis. Jangan video yang potong-potong, betul? Itu kamera tuh. Ada kamera di bawah, ada kamera di tengah, ada kamera di atas. Banyak betul kupu-kupu rama-rama malam ini. Mereka semua ingin melihat kita. Maka kita bersolawat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Takbir,
tobat, sudah. Yang bisnis, tetap bisnis Islami, tinggalkan riba. Siap? Yang politikus, perjuangkan agama Allah, tolong dengan kekuasaan. Siap? Yang bilang siap bukan ente kan gak ada jabatan. Yang ustadz, satukan umat, jangan pecah belah umat, jangan sebarkan khilafiyah, ajak menuju kesatuan. Antara kunut yang gak kunut, bukan masalah lagi. Kalau antara kunut yang gak kunut, kelahi, yang ketawa, yang gak sholat subuh. Betul? Ini TV apa ini? Oh, waktunya 17 menit lagi. Di mana-mana Ustadz Somad ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Taubat sudah. Jangan karena sudah taubat meninggalkan dunia. Ustadz Somad, pimpinan perusahaan kami alhamdulillah sudah taubat, sudah hijrah, sudah ngaji. Tapi produktivitas turun. Tidak ada lagi rapat. Tidak ada lagi peningkatan. Ini bukan tobat. Ini apa namanya? Ini tidak benar. Maka dengan bertobat justru makin meningkat, makin berkualitas, makin hebat produktivitas. Kenapa? Karena dulu sebelum tobat yang kau kejar dunia, kau mau masuk diskotik, kau mau beli rumah, kau mau beli mobil. Tapi setelah bertobat, cita-citamu adalah membiayai anak yatim gratis sekolah tahfiz se-Indonesia. Siap? Hai bisnismen. Hai usahawan, hai pemborong, hai developer. Selama ini kau bisnis untuk apa? Mau beli rumah. Selama ini kau bisnis untuk apa? Mau beli mobil. Sekarang kau buat rumah tahfiz di seluruh provinsi se-Indonesia. Siap? Nanti gurunya dari mana? Hubungi ustadz kita. Yang bawah Ustadz Muzammil Hasbullah. Yang atas? Ustadz siapa tuh? Wah, saya mau tahu aja kenal apa enggak. Perbaiki bacaan Al-Quran. Ustadz Somad, bisnismennya sudah taubat. Bagus. Anak-anak gadisnya sudah taubat. Bagus. Yang masih pacaran-pacaran, sekarang juga bertobat. Siap? Keluarkan HP. Keluarkan HP. Cari namanya. Yayang, darling, soulmate, sejiwa. Udah dapat namanya? Delete. Siap? Gak ada gunanya ngaji. Kalau gak berhenti. Itu apa ngaji? Mubazir. Orang yang terus ngaji. Tapi tidak ada action. Innal mubazirin kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Ini jamaah kok gak nengok ke saya nih? Nengok kemana jamaah nih? Oh, nengok layar. Kenapa jamaah ngeliat layar? Ustadz lebih ganteng di layar daripada aslinya. Saudaraku yang di belakang, apa yang mereka lihat? Mereka tidak penting melihat orang, karena kami yang penting suaranya Pak Ustadz. Betul? Ada yang hobi mendengar suara, MP3. Ada yang mau lihat gambar, MP4. Ada yang mau lihat gambar dan suara. Semuanya ada malam ini. Tidak lain, tidak bukan untuk membangkitkan kesadaran kita. Kalau sendiri mungkin tidak dapat pengajian. Kalau sendiri mungkin tidak peduli. Tapi ramai. Syiar. Melihat orang ramai begini. Apa kata orang yang ingin memusuhi Islam? Apa kata orang yang benci kepada dakwah? Jangan macam-macam. Tadi malam umat Islam berkumpul di stadion ramai. Allah bertanya kepada malaikat. Allah tanya pada malaikat bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu pada siapa yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Hai malaikat, di mana mereka kumpul tadi malam? Di stadion ya Allah. Kenapa mereka kumpul? Ada kesebelasan sepak bola. Ada sepak bola malam ini? Tidak ada. Apakah kalau setelah tobat nggak boleh main bola? Silakan. Justru kalian main bola silakan. Siapa yang juara sepak bola, badannya sehat. Di dalam badan yang sehat terdapat banyak maling sehat. Dengan tetap ngaji, dengan tetap yang geng motor tobat, geng motor syariah. Yang pacaran tobat, pacaran syariah. Ada? Mancing aja.
Alhamdulillah Ustadz. Kemarin kami sebelum mendengar pengajian Ustadz masih pacaran. Sekarang kami sudah pindah Pak Ustadz. Hijrah, namanya pacaran syariah. Dulu saya manggilnya yang, sekarang ya akhi, ya ukhti. Bulan kedua, ya abi, ya ummi. Bulan ketiga, almarhum, almarhumah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tobat, setelah tobat jaga komunitas. Yang bisnismen, satukan diri kalian dalam saudagar hijrah. Cari di internet www.youtube.com www.youtube.com www.google.com. Tulis di situ saudagar hijrah. Dulu ahli listrik, dulu hebat masalah teknik, dulu ngerti masalah lampu. Setelah hijrah meninggalkan listrik, malah berzikir mati lampu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bukan itu. Zikirnya tetap, tapi tetap menggeluti bidang listrik dan lampu. Alhamdulillah, ada anak bangsa yang hijrah ahli bidang listrik. Maka dia tetap menguasai listrik. Hijrahnya tidak meninggalkan listrik. Listrik 1 watt bisa dia robah menjadi 10 watt dan tahan selama 10 tahun. Anak mana? Anak asli Bandung. Abdul Somad bermimpi anak Bandung yang tobat, yang hijrah, dengan listriknya dia akan masuk surga. Kubur yang paling terang adalah kubur anak Bandung ini. Kenapa? Karena dia bersedekah lampu-lampu. Tidak semuanya masuk perusahaan listrik negara. Di tempat pedalaman yang tidak ada tiang listrik, tidak ada kabel listrik. Dari mana mereka bisa terang mengaji baca Quran? Karena ada lampu yang dibuat oleh anak Bandung bernama Bapak Ujang Koswara. Bangga orang Bandung. Bayangkan kalau kita semua yang memproduksi. Apa nama lampunya? Ujang.com. Apa nama mobilnya? Asep. Apa nama motornya? Engkos. Siapa yang tidak bangga? Sekarang kita masih pakai Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Tapi ke depan Indonesia bangsa besar. Indonesia yang akan memimpin dunia insya Allah. Takbir. Real. Yang saya katakan ini nyata. Qurannya orang Bandung yang mencetak. Sepatunya dari Bandung. Lampunya dari Bandung. Bandung titik awal kebangkitan Islam masa depan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, engkau masuk surga bukan cuma karena zikirmu. Engkau masuk surga bukan cuma karena sholat duhamu. Tapi bakatmu apa? Engkau programmer, buatkan program. Program belajar Quran melalui ceramah ngaji. Baca Quran. Aplikasi Quran. Apa namanya? Aplikasi Anak Bandung. Siap? Tinggal ketik saja. Aplikasi Anak Bandung. Suara Al-Fatihah. Enter. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum tafsir Al-Fatihah. Enter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tablik akbar penting. Tapi what's next? Apa setelah tablik akbar? Setelah tablik akbar, ngaji ke tempat kiai, ke tempat ajengan, baca kitab kuning, ke pondok pesantren. Setuju? Belum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini ceramahku terakhir di Kota Bandung. Setelah ini aku tidak akan ceramah lagi di Kota Bandung. Untuk saat ini. Nanti kalau dapat berita Ustaz Somad meninggal dunia, memang dia sudah ngomong gitu kemarin. Tapi sepeninggalku nanti saudaraku, mungkin kau tak mendengar kata-kataku. Mungkin tidak ceramah selama ini. Lalu kami bertanya kemana Pak Ustadz? Tergantung jenis kelaminmu. Kalau engkau perempuan, cari ustazah-ustazah yang berilmu. Kami anak muda, pergi temui ustadz yang khusus ceramah anak muda. Dari Bandung juga. Ustadz apa namanya? Ustadz Hanan At-Taki. Yang anak-anak muda. Kami ustadz
Yang sudah agak tua Pak Ustadz. Dari Bandung juga. Siapa namanya? Agim. Yang anak muda? Ustadz Hanan. Tanya Ustadz Hanan. Yang sudah tua? Agim. Kami maunya zikir aja Pak Ustadz. Dari Jawa Barat. Ustadz Arifin Ilham. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula. Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada semua. Mau anak muda, mau sudah tua, mau yang perempuan, mau yang laki-laki. Jangan cukupkan hanya tablik akbar saja, tapi bangkitkan semangat jihad. Jangan sendirian, karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ini komunitas-komunitas banyak. Bisnismen, saudagar hijrah, artis, musawarah, kelompok pengajian artis-artis hijrah, penguasa, DPR, bupati, wali kota, memakai komunitas mereka yang sudah menggunakan tanda tangannya, jabatannya, kekuasaannya. Nanti kita semua akan mati dan akan kita bawa bekal ini menghadap Allah. Kelihatannya dari malam ini terasa nampaknya di antara kita ini saya lebih dulu nanti insya Allah. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Mati di tangan Allah. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan terlalu bangga. Betul? Kenapa demikian? Berapa banyak orang tua yang divonis mati tidak mati-mati. Malah yang anak muda sehat nabrak tiang listrik mati. Oleh sebab itu jangan katakan aku tobat nanti. Kemarin ceramah Ustaz Somad kan ngajak tobat. Ya nanti ajalah. Jangan. Segera bertobat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Pertama, tobat. Yang kedua, bangkit setelah tobat. Jangan loyo. Jangan lesu. Bangkit. Bisnismen bangkit. Politikus bangkit. Artis bangkit. Produktivitas meningkat. Yang ketiga, jaga persaudaraan, jangan terpecah belah. Yang keempat, setelah Ustadz Somad pergi, jangan putus asa, ngaji ke ustadz-ustadz kita. Kalau nggak ngerti, kalau nggak tahu, kalau nggak paham, tanya. Jangan baca sendiri, dengar sendiri, bingung sendiri, nyasar sendiri. Karena kita tidak bisa sendirian. Serigala-serigala sedang memantau, dia akan menerkam engkau. Tapi kalau engkau berjamaah, maka tidak mungkin engkau diterkam serigala. Kenapa? Karena segerombolan bison, kambing, tidak mungkin diterkam serigala. Karena ramai, tanduknya tajam, tatap matanya terang benderang. Seperti kita pada malam hari ini. Lalu setelah ini apa yang kita lakukan? Jangan lupa doakan Ustadz Somad mati dalam keadaan husnul. Telingamu pertama kali mendengar bisikan la ilaha. Anakmu pertama kau azankan asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang tertulis di benderamu itu bukan sekedar dipajang, bukan sekedar kau kibarkan, tapi matamu melihatnya, telingamu mendengarnya. Dan kau akan mati dalam kalimat la ilaha. Dengan la ilaha illallah yang berdosa menjadi taubat. Dengan la ilaha illallah yang kaya merasa hina karena harta tidak dibawa mati. Dengan la ilaha illallah yang miskin tidak merasa melarat karena ada Allah tempat bergantung. Dengan la ilaha illallah yang putus asa ada harapan baru. Gantungkan harapanmu hanya kepada dia. Jangan berharap kepada kawan. Hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan berharap kepada harta. Harta akan musnah dan binasa. Jangan berharap kepada kuasa. Kuasa akan sirna. Tapi berharaplah kepada dia. La ilaha illallah. Serahkan dirimu kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Genggaman kuasa ada dalam tangan, kehendak, kudrat, iradat,
kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat Abdul Somad bisa berani di hadapan orang-orang sebanyak ini, di hadapan para pejabat, para tokoh masyarakat? Apa yang membuat Abdul Somad bisa berani bicara di depan mereka? Karena sebelum kemari sudah kuserahkan diriku. Ya Allah, aku akan berhadapan dengan hamba-hambamu. Ya Allah, aku akan menginjak bumimu. Ya Allah, yang kusampaikan adalah ayat dan hadismu. Maka tolong aku. Sekarang banyak orang bicara lantang. Rupanya pakai sabu-sabu. Ada orang bicara menggelegar. Rupanya di kantong belakang ada keris kecil. Minta kepada dukun setan. Ketahuan kenapa? Lupa, pas duduk patah, luka batu. Kita tidak pakai keris kecil, kita tidak pakai gelang, kita tidak pakai cincin. Itu Ustaz Somad pakai cincin, nggak ada apa-apanya, nggak ada jinnya, nggak ada hantunya, hanya sekedar perhiasan semata. Tapi kita semuanya berserah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tausiah Ustaz Abdul Somad malam ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan. Kesimpulannya, jangan tunda taubat, bangkitkan semangat, jaga persatuan ukhuwah Islamiyah, dan jangan lupa saling mendoakan. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami ya Allah. Wali walidaina, kedua orang tua kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami yang mencarikan makanan yang halal, sekolah kami. Bahkan mungkin nikah kami. Melepuh kulitnya untuk mencarikan makan dan sekolah. Tak dapat kami balas budi baiknya. Berikan dia surgamu ya Allah. Wali ummahatina, ibu kami yang mengandung kami 9 bulan 10 hari lama. Meregang nyawa dia melahirkan kami. Andai dia masih hidup hari ini, pulang kami nanti ke rumah, kami cium tangannya, kami peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi sebagiannya sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma aslih sababal muslimin. Anak-anak muda kaum muslimin, bangkitkan semangat mereka untuk berkreasi dalam yang baik ya Allah. Jadikan mereka sarjana-sarjana pertanian yang menjadikan Indonesia bangga dengan padinya yang subur ya Allah. Jadikan mereka sarjana-sarjana ekonomi yang membuat kami bangga dengan Indonesia maju ke depan ya Allah. Jadikan mereka anak-anak muda yang selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari seks bebas, selamat dari segala perbuatan yang mungkar ya Allah. Jadikan mereka tentara-tentara yang menolong agamamu ya Allah. Jadikan mereka pasukan-pasukan yang akan membebaskan Palestina dari genggaman Israel ya Allah. Allah mansur ikhwanan al-mujahidin al-mazlumina fi Uyghur. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Uyghur. Tolong saudara kami yang teraniaya di Rohingya. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di kiblat yang pernah dijadikan arah sholat 17 bulan lamanya. Palestina namanya. Tolong kami ya Allah. Allah marzukna imaman adila. Berikan Republik Indonesia, wakil-wakil rakyat, DPR, anggota legislatif, DPD, pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami, orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami harus hidup besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh ya Allah. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
Kalau kau takdirkan kami harus mati malam ini, biarlah kematian ini sebagai mati syahid ya Allah. Biarlah kematian ini sebagai istirahat dari segala dosa ya Allah. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama. Jangan sampai anak cucu kami sesat, menjadi khawarij, menjadi syiah, menjadi murjiah, menjadi liberal, menjadi sekuler. Matikan mereka dalam ahlus sunnah wal jamaah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu mereka. Dengan ilmu itu menjadi benar amal mereka menurut Quran dan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Wa barakatan fi rizqi. Berkahi rezeki kami. Sehingga kami bisa berhaji dan umrah ke Baitullah. Bisa kami berziarah ke makam Rasulullah. Dapat kami mengucapkan salam. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya khaira khalqillah. Assalamu alaika ya safwatallah. Wa taubatan qablal maut. Kami silap, kami salah, kami banyak dosa. Berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kematian seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Kematian seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Kematian seperti mata kail pancing ditarik kulit yang basah. Tercabut urat-urat, tercabut daging, tercabut darah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Selamatkan kami dari azab kubur. Selamatkan kami dari pertanyaan mungkar nakir. Selamatkan kami dari titian siratal mustaqim. Selamatkan kami dari hisab. Satukan kami bersama para ulama dalam surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini kami bersahabat, dunia ini kami berteman. Kami tidak hanya ingin berteman di sini, kami ingin bersahabat di padang mahsyar dalam lindungan singgasana arasmu. Kami ingin termasuk yang kau cari. Ainal muta'abbuna bi jalali. Mana yang dulu di dunia berkasih sayang karena Allah. Kami ingin mendapatkan naunganmu di padang mahsyar. Pada hari itu tak ada naungan kecuali lindunganmu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Saat malaikat maut mencabut nyawa kami. Kami ingin yang terakhir keluar dari mulut kami. La ilaha illallah. Kami ingin yang berbisik ke telinga kami. Adalah anak yang dulu kami azankan. Adalah anak yang dulu kami jaga. Anak yang kami sekolahkan. Kami tidak ingin anak kami kaya tapi tidak berbakti kepada orang tua. Kami tidak ingin anak kami menjadi pejabat tapi tidak perhatian kepada rakyat. Kami tidak ingin anak kami menjadi orang kaya, tapi tidak berinfak bersedekah. Kami ingin anak kami lah yang membisikkan ke telinga kami sebelah kanan. Saat malaikat maut mencabut nyawa, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.